Shalom. Puji syukur kita kepada Tuhan karena kita semuanya boleh berada di Minggu Advent yang keempat. Kita berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa atas hidup kita, baik kepada kita yang ada di ruangan ibadah maupun kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, dalam ibadah hari ini kita akan melaksanakan pelayanan naik CD bagi anak-anak kita. Kita mengimani Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Ibadah Minggu Advent yang keempat. Dalam pelayanan naik CD bagi umat-Mu. Ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Juru Selamat yang hidup. Dan dalam pengurapan kuasa Rohnya yang kudus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas segala limpah rahmat dan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami pribadi bersama keluarga. Kami berterima kasih atas kesehatan, kekuatan, umur panjang, atas segala rasa cukup, bahkan segala kelimpahan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berterima kasih buat anugerah keselamatan hidup kekal yang Kau beri bagi kami yang percaya kepada Engkau sehingga kami tidak binasa. Itulah yang menjadi sukacita iman kami mengiring Engkau. Kami berterima kasih dalam perjalanan hidup di seminggu ini. Walaupun kami menemui ada ujian, tantangan, persoalan demi persoalan, tapi kami tetap bersyukur karena kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami berjalan, bergumul sendirian di tengah-tengah dunia yang fana ini. Ada kekuatan yang Tuhan beri sehingga kami semuanya boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang melimpah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Karena itu di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu ini, Minggu Kebangkitan, kami merayakan Kristus yang sudah naik ke surga yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami menyatakan syukur dan hormat kami hanya kepada Engkau Bapa. Sungguh hanyalah Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Kami mengimani kemuliaan-Mu turun atas kami, baik dalam ibadah di ruangan ini maupun bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing. Bahkan bagi gereja-gereja di kota, di desa, gereja-gereja di tengah musibah bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami. Mereka pun dapat merasakan sukacita beribadah kepada Engkau. Kami juga datang minta ampun kepada Engkau Bapa di sorga. Dengan kerendahan hati kami minta diselidiki oleh Engkau. Selidikilah hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Jika Engkau dapati ada banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, melanggar firman-Mu, yang menyakiti hati sesama, kami minta ampun kepada Engkau. Sucikan dan kuduskan kami semuanya, untuk boleh sama-sama masuk dalam hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Dan dengan perkenanan yang Engkau beri, kami akan menyerahkan ibadah ini, pelayanan hamba-hamba Tuhan, yang ada di atas mimbar maupun yang ada di bawah mimbar. Ibadah yang ada di lantai 1, bila semuanya boleh berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan bersama-sama saat pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Kami mengimani hanya perkataan Tuhan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu
Dan setiap firman Tuhan berkuasa menegur kesalahan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Urapilah hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan rangkaian ibadah dan pelayanan kami ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya boleh jadi surut dengan kehendak-Mu. Dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Sepertinya kurang semangat. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Siapa yang bersuka cita pada hari ini untuk menyambut kelahiran Tuhan kita, Raja di atas segala raja? Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya mau undang Bapak dan Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Gita Surga Bergema. Kita mau bertepuk tangan nih untuk Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Dengan semangat kita katakan, Gita bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita mau siarkan kabar baik untuk dunia ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, di waktu kau gembala, menjaga dombanya, terdengar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almas. Kita mau katakan dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Kita katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dengan lebih semangat lagi kita katakan dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Kita suarakan lagi Gloria. Oh,
sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk. Baik, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan, Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang termulia Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan di setiap jalan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mau katakan, Bapa, Engkau setia, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kita mau katakan, lebih dari harta Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau terima kasih Tuhan. Kau selalu sediakan bagi kami yang terbaik Tuhan. Mungkin saat ini kami belum melihatnya Tuhan, tapi ajar kami untuk menanti-nantikannya di setiap waktu kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita angkat penyembahan kita untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Ku memuji-Mu Yesus, ku menyembah. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Glory. Haleluya. Bapa, terima kasih Yesus. Hosana, Hosana. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi hidup kami, bagi hidup kami. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih kami telah sampai di penghujung tahun 2021 Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan Bapak, kami percaya Kau menyediakan yang terbaik Bapak bagi kami. Mungkin di awal 2021 kami merasa berat Tuhan melewati tahun ini, tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan Yesus untuk menjalaninya. Sebab itu kami tidak takut Tuhan untuk melewati tahun 2022. Karena kami sungguh yakin dan percaya pertolongan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun kerinduan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Yesus bahwa Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kami kagum Tuhan atas perbuatan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak ya Yesus, kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Bapa di surga, Bapa yang kami kagumi, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah yang telah memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memampukan kami melewati hari demi hari. Kami tahu Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Pada saat ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau masih bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami rindu membaca, merenungkan, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom. Saya buka masker kayaknya lebih enak. Ya, kita masuk minggu Advent keempat. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang kita akan ambil dari Efesus. Efesus 6. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah ketemu semua? Baik. Kita akan baca bersama-sama, kita akan membaca bergantian. Saya akan membacakan judul, Bapak Ibu Saudara ayat 1, terus nanti kita bergantian sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberi tema oleh Ibu Gembala dalam Advent Minggu keempat ini, yaitu mendidik anak. Temanya mendidik anak. Kita lihat ada dua kata, mendidik dan anak. Sekarang saya mau mulai, kita mau berbicara tentang anak dulu. Anak. Siapa di sini yang memang anak? Ada nggak? Coba kalau memang anak angkat tangan. Semua anak kan? Semua anak. Berarti semua berhak mendapatkan pendidikan. Iya kan? Sejauh kita ada orang tua, kita punya orang tua punya orang tua lagi, orang tua punya, dan itu terus turun-temurun. Kita semua adalah anak. Ya. Tapi di sini kita mendidik anak, berarti mendidik ini sebenarnya diperlukan oleh kita semua. Kenapa oleh kita semua? Di sini sekarang saya tanya, siapa yang sudah tidak perlu pendidikan? Yang paling tua di sini ada, masih perlu nggak kita untuk belajar? Masih. Hidup ini terus kita mau belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan titik. Habis waktunya.
time out katanya. Nah, disitulah kita bisa berhenti belajar. Tetapi selama Tuhan masih memberi kita hidup, kita diminta untuk terus mau belajar, bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kita berbicara tentang anak, ya semua kita ini adalah anak. Ya, mulai dari bayi, menjadi anak kecil, remaja, menjadi pemuda, jadi anak muda. Juga kita sebagai orang tua, kita juga masih, kalau masih ada bapak, ibu kita, ya kita juga tetap masih anak. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saya merasakan bahwa kebetulan saya juga punya anak, bukan kebetulan, tapi Tuhan kasih percayakan saya mempunyai seorang anak. Saya bekerja kadangkala suka lupa waktu. Pada masa-masa usia 30 ke atas, kita lagi asik-asiknya bekerja. Tuhan kasih kita berkat anak. Kadangkala kita lupa. Kita lupa terhadap anak-anak kita. Kadangkala kita serahkan sepenuhnya kepada istri kita. Karena sebagai bapak seringkali kita keluar. Saya pada usia-usia itu seringkali meninggalkan rumah ya. Maksudnya meninggalkan rumah, pagi bekerja, pulang malam. Waktu pagi kita berangkat, anak masih tidur. Waktu kita pulang, anak sudah tidur. Itu seringkali kita sebagai seorang bapak, sebagai orang tua kita melakukan itu. Bahkan mungkin kadangkala kita harus meninggalkan kota, kita keluar kota beberapa hari untuk bekerja, kembali. Jarang sekali kita mempunyai quality time, waktu yang baik buat anak. Tetapi yang harus kita, ini saya juga merasa kehilangan momen-momen indah bersama anak saya. Saya banyak di luar, tapi ya dengan COVID ini ada bagusnya, lebih banyak di rumah sekarang ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, ini menyangkut kepada kita. Seberapa besar Tuhan mengizinkan kita bertumbuh, kita menjadi pintar, menyelesaikan pendidikan dengan baik, tapi kita diminta tetap hormat pada orang tua. Kita tahu orang tua makin hari, kalau kita lihat anak makin hari makin bertumbuh, makin dewasa, usia produktifnya naik, sementara orang tua mulai menurun. Orang tua pasti mulai menurun untuk produktivitasnya, kesehatannya lemah. Ada yang katakan usia siklus orang itu dari kecil, dari bayi, nanti begitu sudah umur tertentu Tuhan kita akan turun, akan seperti anak-anak lagi. Ya, jadi itulah siklus. Tapi di sini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Bagaimanapun seorang anak pada saat kondisi apapun, Tuhan tidak katakan hormatilah orang tuamu yang kaya, hormatilah orang tuamu yang miskin. Tidak ada kata-kata itu. Hormatilah orang tuamu yang sehat, yang hebat. Tidak, tapi hormatilah orang tuamu apapun kondisinya. Kita tetap hormat. Saya punya orang tua, meskipun dulu waktu saya masih kecil orang tua saya serdadu, dia keras sama saya. Saya kadangkala suka dipukul pakai kopel. Ya, tentara itu punya kopel itu, sabuk besar, itu saya kalau ini dipukul pakai kopel kalau saya memang melakukan kesalahan. Mungkin pendidikan itu tidak dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang orang tuanya baik-baik, ya betul nggak? Baik-baik nggak orang tuanya? Saya tanya nih untuk yang nge-CD.
Orang tuanya baik-baik semua? Ya, kita mengalami itu. Tetapi meskipun kita dipukul dari kecil sampai sekarang, tetap rasa hormat kepada orang tua itu harus tetap ada. Meskipun kadang-kala kita lihat, aku nggak salah tapi aku diparahin sama bapak. Mungkin karena informasi yang didapat oleh orang tua pas, kebetulan tidak pas gitu ya, sehingga kita dimarahin. Rasanya kesel, tapi bapak saya keras. Kalau saya dimarahin, saya ngelawan, saya berontak, saya menyampaikan itu, wah lebih keras lagi dihukumnya. Jadi kita diem dulu, nanti setelah selesai dihukum, udah suasana tenang, baru kita datang. Pak, yang itu kan bukan saya sebenarnya yang lakukan, begini. Oh gitu ya, oh ya udah maaf ya, kata bapak, cuman begitu aja, tapi sakit udah dapat gitu loh. Ya itulah itu. Kita tetapi sampai saat ini kita tetap hormat pada orang tua. Kadangkala pada waktu anak bertumbuh menjelang dewasa ini, remaja mau mendekati menjadi pemuda, di situ ada masa kritis di mana anak nggak suka ditegur, nggak suka dimarahin. Kadangkala dimarahin diem ngedumel. Nah, masa-masa kritis itu saya kehilangan momen ini. Masa kritis itu saya sibuk dengan pekerjaan. Saya sibuk sehingga anak saya sempat keras. Kalau saya menegur dia hanya berpikir papa ini taunya negur, taunya marahin saya, taunya ya pokoknya saya selalu apa yang saya lakukan salah di depan bapak. Jarang di rumah, begitu datang lihat anak berbuat salah kita tegur. Begitu lihat ada salah ditegur. Jadi pikiran anak, papa ini cuma cari-cari kesalahan aja. Nah, kita saat ini perbaiki. Mumpung masih ada waktu, Tuhan masih kesempatan. Nah, hormat, kembali ke teks kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikian yang benar. Hormatilah. Ini yang benar di mata Tuhan. Apa yang kita dapat kalau kita menghormati? Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Perintah penting. Orang tua itu bukan hanya bapak, tapi juga ibu. Nah, saya mau tanya nih untuk yang anak muda, yang anak ini, pernah enggak marah-marah sama ibu, sama mamanya? Marah ya? Kenapa marah? Marah-marah sama mamanya salah gitu. Ini saya ini salah satu yang saya alami karena kita pulang sibuk kerja, anak karena pendidikan, karena mamanya begitu menyayangi anak, kadangkala dia lakukan semua dan semua dikerjain. Siapa yang saat ini nih, saya mau tanya, kalau mau sekolah, masih sekolah atau kuliah ya, bajunya nyiapin sendiri atau disiapin mama? Masih disiapin, padahal udah segede gini ya. Ya kan, masih mamanya mau baik. Terus begitu mamanya saking sibuknya, bajunya belum disetrika. Kira-kira apa? Marah nggak? Marah, padahal sebenarnya segede gini udah bisa setrika sendiri. Nah, tapi inilah, bukan hanya ini, kadangkala mama begitu, karena begitu dekatnya, karena begitu mengasihinya, bapaknya pergi banyak di luar, mama karena begitu mengasihi, memanjakan anaknya, apalagi anak saya satu gitu, mamanya terlalu memanjakan. Waktu ada papanya, anaknya marah-marah sama mamanya, saya jadi marah, ya kan? Kamu nggak boleh begitu. Ya kita sebagai orang tua wajib menegur. Kamu nggak boleh begitu. Itu mama kamu. Ya kamu kan udah bisa lakukan. Akhirnya dia kesel kalau ada papa di rumah karena marah-marah terus katanya. Nah, itu juga mungkin bawaan kita selesai kerja capek terus lihat sesuatu yang nggak elok, yang nggak enak dipandang, kita juga kadang-kala emosi.
Nah ini terus yang membuat kepahitan di hati anak. Tetapi bagi anak, nah ini sekarang di firman Tuhan di sini masih hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia menyayangimu, tapi kita hormat. Meskipun ibu ada kesalahan, bapak ada kesalahan, tetap hormatilah ayah dan ibumu. Supaya kamu berbahagia, ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau bahagia? Kita anak-anak semua mau bahagia? Iya, berbahagia. Kita mau berbahagia. Hidup kita untuk apa sih sebenarnya? Bagaimana kita bisa senang, bahagia? Itu bagaimana? Sebenarnya mudah. Bagaimana kita bisa berbahagia? Mulai kita juga membahagiakan orang di sekeliling kita. Maka kita akan bahagia. Mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, kita akan bahagia. Kalau kita berbicara kurang, masih ada enggak rasanya kita yang kurang itu? Ada. Kurang. Saya masih ingat, saya pertama kerja gaji saya 60.000 sebulan. Itu tahun 88, 60.000 sebulan. Wah, seneng. Tapi begitu berjalan karena baru terima gaji, kita ajak bapak, ibu semua kita traktir makan. Wah, waktu itu kita habis traktir makan 12.000 gitu. Waktu gajinya lalu kita sisihkan perpuluhan, pokoknya kita belajar ya, kita ini seneng. Tapi apa? Begitu menjelang akhir bulan sebelum gajian, aduh ini uangnya udah mepet nih untuk ongkos kurang, atau ya udah mepet lagi. Rasanya sih kurang aja. Begitu lewat 3 bulan gajinya naik. Wah seneng, waktu itu saya naik ya di 100 sekian ribu, seneng. Tapi rasanya keinginan juga naik. Kurang lagi, naik lagi, kurang lagi. Apa yang Tuhan berikan? Nah kunci kalau kita berbicara kurang, gak akan ada habisnya. Tapi kunci kita bisa berbahagia, kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri. Kita mengucap syukur dengan keberadaan orang tua kita. Orang tua kita bagaimanapun itu mendidik kita untuk kita menjadi seperti saat ini. Itu campur tangan Tuhan. Jadi hormati ini, berbahagia ini berhubungan dengan rasa di hati kita, rasa syukur dalam hidup kita, mensyukuri. Ada enggak di sini? Nah, terutama yang masih anak-anak, saya nyesel punya orang tua seperti sekarang ini. Ada enggak? Kalau itu sampai terjadi, ya kita harus koreksi hati kita. Kita sebagai orang tua kalau anak kita ngomong gitu, kita sedih sekali. Sedih sekali. Tapi inilah yang sering kadang-kala dialami. Dengan segala kekurangan, keberadaan orang tua kita, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur, dan inilah awal untuk kita bisa berbahagia, untuk kita bisa menikmati hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi berbicara tentang anak, ya, hubungan anak dengan orang tua, kita masuk tentang mendidik. Tadi ada kata yang kedua tadi, mendidik anak. Kita bisa baca, kita akan bandingkan, ada dua ayat yang berbicara tentang mendidik. Kita ambil dari Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda. Kalau di dalam bahasa Ibraninya,
Hanok Lanaar. Hanok Lanaar katanya. Hanok itu kalau kita lihat dari versi King James dalam bahasa Inggrisnya, Hanok Lanaar, train up a child. Train up. Maksudnya train up ini apa? Latihlah anak muda. Latihlah. Kita perlu melatih. Mendidik di sini bisa dengan kata melatih. Ya, melatih anak muda. Nah, bagi anak muda dalam hidup ini melewati setiap persoalan. Didikan itu bukan hanya disampaikan secara langsung, tetapi didikan itu juga dari kehidupan kita. Ada persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Ada persoalan, ada masalah. Latihlah anak muda. Kita harus belajar. Kita juga sebagai orang tua harus memberi kesempatan pada anak-anak untuk menghadapi latihannya, untuk menghadapi persoalannya. Kita sayang sama anak kita. Kita sayang, tapi kita tidak perlu terus istilah sekarang nih kalau anak muda bilang, gua udah nggak mau diketekin sama orang tua gitu. Ya, kita sebenarnya bukan kita mau ngetekin, sebenarnya kita mau melindungi terus. Ya kan, kayak ayam itu kita melindungi anak ayam itu dengan kepak sayapnya kan, dia bersembunyi di bawah kepaknya. Anak udah bertumbuh dewasa, dia nggak mau. Nah, kita juga sebagai orang tua, kita harus bisa melihat sisi anak ini. Latihlah dia. Jadi kalau dia ada persoalan, jangan kita terus bantu. Akhirnya anak banyak orang, saya punya kawan, anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, tapi masih belum bisa berbuat apa-apa, masih minta ke orang tua terus. Tetapi kita sebagai orang tua, kita diminta dalam Amsal ini, latihlah anak kita untuk dia bisa melewati persoalan hidupnya. Latihlah anak kita untuk dia bisa melewati masa-masanya, kritisnya, bagaimana. Tugas kita kalau melatih, jadi orang tua ini sebenarnya sebagai apa? Kalau ya kita sebagai pelatih, sebagai pembimbing. Kalau pelatih melakukan semua yang harus dilakukan oleh anak didiknya, namanya bukan melatih. Tapi kita melakukan, anaknya suruh duduk diam. Ada masalah apa? Kamu duduk, biar papa yang hadepin. Wah, kelihatannya hebat. Tapi itu tidak mendidik anak kita. Latihlah. Di dalam firman Tuhan kita pagi ini, kita diminta melalui Yesaya ini untuk melatih. Agar apa? Melatih. Kita melatih agar, kalau ayat yang ini kita baca, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Biar melewati masa-masanya. Lewati, kita juga nggak boleh mengekangnya sebagai, biar dia melewati yang patut baginya. Patut baginya ini, ya apa yang harus dia lakukan. Dia bisa melewati ini. Nah, sebagai anak, tidak selayaknya untuk kita mengandalkan orang tua terus. Tadi kan dari orang tua, anak nggak perlu mengandalkan orang tua terus. Tetapi biarlah kita juga mencoba, berani melakukan, berani untuk melangkah sebagai anak, sehingga latihan itu bisa berjalan. Sama seorang anak, ada got kecil, dia mau loncat. Aduh, dia takut, padahal tidak terlalu lebar. Kita sebagai orang tua, kita bisa ngukur kan. Kita sebagai pelatihnya, pembimbingnya, kita ngukur. Dia mampu gak ya loncatin ini? Kelihatannya sih mampu, cuman dia takut aja. Nih loh, loncat nih, begini. Nah, kita ajarin. Pelan ini, kamu langsung angkat, gini lewatin, udah kamu loncat ke sana. Bisa, dia senang sekali. Ya kan? Kalau dia nggak kita latih, nggak kita ajarin, begitu ada dia akan mundur, nggak jadi. Melewat situ nggak jadi. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai pelatihnya, kita ajar dia. Ayo lewati, ayo lompatin. Jangan kalau kita anggap jauh, kita angkat, kita gendong.
dan nantinya akan menjadi lemah. Tapi kalau kita lihat dia mampu, mulai terus berjalan. Berjalan sama kalau kita mengajari anak berjalan, kita tuntun pertama kali. Setelah kita melewati, tuntun, kita juga pingin dia kita lepas. Kita lihat dia berjalan, dia mau jatuh kita jaga. Akhirnya dia akan lepas. Tapi kalau terus selamanya dituntun, dia nggak akan bisa melewati. Nah, tugas di sini adalah didiklah orang menurut jalan yang patut baginya. Ya, kita yang patut, yang layak. Ya, dia harus melewatinya. Jadi jangan kita mengurangi, hanya biarkan dia lewati hidup ini. Dan tetapi di sini mana ya patut, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita terus membimbingnya, menuntunnya, maka anak-anak tidak akan menyimpang. Kita kenalkan dia takut akan Tuhan dari kecil sehingga sampai masa tuanya itu terpegang, tertanam di dalam anak-anak. Kita juga bisa bandingkan, kita baca lagi dari Amsal 29. Amsal 29 ayat 17. Sudah ketemu semua? Ini yang membaca biar anak-anak muda dulu. Ya, kalau sudah ketemu anak-anak muda di sini maupun yang ada di jemaat, kita baca Amsal 29 ayat 17. Ya, diklah. Ya, di ayat ini kata didiklah, ya, didiklah anakmu. Ini berbeda dengan yang tadi, kelihatannya sama. Tadi didiklah anak muda, kalau sini didiklah anakmu. Tapi didiklah ini menggunakan kata yaser binka. Yaser binka. Kalau tadi hanok lanaar, yang artinya adalah melatih, latihlah anakmu. Tapi kalau yang di sini didiklahnya dalam bahasa Ibraninya adalah yaser binka. Kalau King James katakan correct your son. Koreksi. Ya kan? Koreksi, perbaiki. Kita bimbing itu kalau tadi melatih, kita bimbing itu kita mengoreksi, kita memperbaiki. Kita mengarahkan. Kalau anak kita salah, kita menegur. Jangan anak salah diemin aja, ntar tahu sendiri. Kalau dia udah kecemplung ya udah, nanti kan dia bisa bangun sendiri. Enggak begitu. Tegur, koreksi. Ini tugas orang tua. Didiklah anak. Kalau tadi hanya melatih, tetapi di sini juga menegur, mengoreksi, memperbaiki, mengarahkan, meluruskan jalan yang memang. Inilah tugas orang tua. Jadi bukan kita sebagai orang tua mencari-cari kesalahan anak, enggak. Tapi kita melihat, kita luruskan, koreksi. Nah, bagi anak-anak, ini tugas dan tanggung jawab orang tua. Kadangkala anak-anak enggak suka ditegur. Kadangkala anak-anak, tapi inilah tanggung jawab orang tua. Anda harus mengerti. Oh iya, berarti kalau orang tua menegur, mengoreksi anak, ya, memperbaiki, ada kesalahan dia tegur, itu tandanya orang tua itu takut akan Tuhan dan orang tua mengasihi Anda. Jadi kadangkala ini, dan itu dialami. Saya sendiri mengalami bagaimana waktu saya masih muda itu, saya ingat waktu itu SMA, saya dipercaya, orang percaya, saya ketua OSIS ini itu, merasa dirinya sudah hebat. Sehingga kalau di rumah ibu negur, kalau bapak negur nggak berani banyak komentar karena takut masih ya. Kalau ibu tegur nih kadang-kadang anak-anak gitu, ibu yang tegur, mau ibu lah gini-gini, ibu marah-marah, aku nyanyi Indonesia
tanah airku. Ibu saya marah, lagi marah-marah. Tapi ibu saya kalau marah nggak bisa ini. Jadi saya ledek tuh kalau lagi marah itu Indonesia Raya gitu. Nah itu sikap itu saya alami. Sekarang setelah saya punya anak, saya ngalami juga. Tapi setelah ini saya baru tahu, oh iya, kadang-kala apa yang kita lakukan itu, saya punya masalah dengan anak pada waktu itu, saya ngobrol sama bapak saya bilang apa? Kamu dulu juga gitu, gitu loh. Ya karena saya, oh iya temblak, iya ya dulu saya diingatkan sama bapak saya, iya ya bener juga ya. Ya udah, kita bisa ngerti, kita bisa tahu, tapi kita juga belajar untuk anak. Anak ini jangan berpikir bahwa orang tua memarahi Anda itu orang tua benci sama Anda, enggak ada. Orang tua itu tidak benci sama anak-anak, enggak. Kita sebagai orang tua ingin anak itu menjadi anak yang terbaik. Inilah kita ini kan kembali ke ayat tadi, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Kepadamu ini siapa? Siapa yang menerima ketentraman ini di sini? Ya, yang mendidik, orang tua. Tugas utama orang tua itu mendidik anak. Mendidik itu tugas utama orang tua. Kalau Tuhan mempercayakan kita diberi kepercayaan Tuhan untuk diberi anak, maka tugas orang tua bukan hanya senang terima anak, tapi kita harus mendidik anak. Mendidik anak itu tugas utama orang tua. Ya. Jadi kalau kita bisa mendidik anak dengan baik, kita bisa sejahtera, kita tenang. Nah kembali di masa sekarang ini, karena hubungan orang tua dengan anak gak baik, begitu orang tua sudah masuk usia tua, banyak anak-anak yang mengirim orang tuanya ke panti jompo. Repot saya ngurusin orang tua, kirim aja ke sana. Ini ke sana. Nah, ini kelihatannya hal, kalau mungkin di masa modern ini kayak ini hal wajar katanya, biar dia tidak mengganggu aktivitas dan sebagainya. Tetapi sebagai orang tua sedih loh hatinya. Iya kan? Kira-kira kalau di sini ada bapak ibu yang ada, kita sudah tua, anak-anak kita sukses, berhasil, terus kita dikirim ke panti jompo, rasanya kayak apa? Hati kita menangis, sedih. Ya meskipun kita nggak bisa buat apa, ya udah ikutlah, kita juga nggak mau ngerepotin anak kita. Tapi di hatinya pasti menangis, pasti sedih. Ini sekedar anak-anak muda juga harus tahu itu. Kita hormati orang tua itu sampai akhir hayatnya, selamanya. Hubungan anak dengan orang tua ada nggak berhenti? Nggak ada. Sepanjang umur kita tetap anak dari orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, kamu anaknya siapa sih? Oh, bapak saya ini, si A, si ini. Dan itu harus kita menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Karena kita boleh ada saat ini itu karena orang tua kita bantu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada sukacita, senang. Ya, pemberian anak pasti akan diterima senang oleh orang tuanya, apapun itu. Tidak melihat nilai, tidak ini, tapi pemberian inilah kita juga yang harus kita ketahui semua. Dari firman Tuhan ini tadi, bagaimana supaya mendidik? Tidak ada waktu terlambat untuk kita mendidik anak-anak kita. Meskipun kita sudah berumur, anak kita sudah dewasa, tidak ada kata terlambat. Kalau tadi tidak ada kata terlambat anak-anak untuk menghormati orang tuanya,
orang tua tidak ada kata terlambat untuk kita juga mendidik anaknya. Kadang-kala saya kan udah gede Pak, aku nggak mau dididik terus. Kadang-kala anak bisa berkata demikian. Tapi kita sebagai orang tua, kita tetap mendidik, melatih. Ya, tadi mendidiknya itu melatih dan mengoreksi. Melatih dan mengoreksi. Jadi kita melihat anak kita, kalau memang anak kita ada tegur, kita koreksi, itu tetap terus sebagai orang tua semua, dan sebagai anak juga datang kepada orang tua. Nah sekarang bagaimana cara kita mendidik yang baik? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendidik? Mendidik adalah tugas utama orang tua sampai kapanpun. Tidak ada kata sampai Tuhan memberi kita kekuatan, kita masih mendidik. Mendidik tadi bisa melatih dan mengoreksi, melakukan, tapi bukan mencari-cari kesalahan. Ya. Bagaimana kita mendidik dengan baik? Yang pertama, harus ada hubungan antara si pendidik dengan yang dididik, itu terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik. Kita belajar. Kalau ada jeda, ada penghalang yang menghalangi antara pendidik dan yang dididik, antara orang tua dengan anak, ini harus segera diselesaikan. Kalau kita tidak selesaikan, maka apa yang kita sampaikan kepada anak kita nggak mau dengar. Anak kita akan menjadi tidak hormat sama kita. Tapi kita harus perbaiki persoalannya. Di ayat yang kita baca tadi, ayat keempat, hai bapak-bapak dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu. Oh, kita orang tua juga tahu, anak-anak harus belajar menghormati orang tua. Tapi kita juga nggak bisa minta, hormat tuh sama gua orang tua. Oh, nggak bisa begitu. Menghormati itu harus dari dalam lubuk hati anak ini. Tetapi satu hal, anak-anak di sini juga dikatakan mempunyai hati juga. Dia bisa marah, bisa ini. Tapi ya juga anak-anak jangan gampang marahan, nggak bagus juga. Tetapi tugas orang tua, hai Bapak, janganlah engkau menyakiti, ya. Janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu. Membangkitkan kemarahan. Bukan berarti kita menegur itu nggak boleh, boleh kita marah bisa. Tetapi jangan sampai membangkitkan kemarahan. Kadangkala emosi membawa. Anak sudah merasa dewasa, orang tua merasa lebih, ya kita mau menyampaikan meskipun maksudnya baik menegur, tetapi kadangkala nggak diterima oleh anak-anak. Nah oleh karena ini banyak mungkin persoalan, permasalahan mulai. Anak harus menyadari, oh ya nanti sepulangnya dari sini kalau masih punya persoalan sama orang tua, ya kita datengin orang tua. Pa, aku minta maaf ya. Ma, aku minta maaf. Aku nggak bener nih, aku salah. Itu awal untuk kita memperbaiki hubungan. Bisa juga dipanggil dari orang tuanya. Orang tua manggil anak-anak, sini nak, papa banyak salah sama kamu. Akui kesalahan, nggak apa-apa. Kita perbaiki hubungan. Mulai kita menjalin hubungan. Kita menahan emosi. Nggak usah kita pikirkan orang tua yang harus anak dulu baru saya mau, enggak. Sama-sama kita memulai. Jalin hubungan itu kembali. Oh ya, dia anak. Hai anak, ingat hormati orang tuamu. Kalau kamu mau berhasil, itu utama. Lakukan. Bapak juga mendekat. Kita orang tua, ingin enggak anak kita berhasil? Ingin anak kita berbahagia? Nah, kita juga mulai mengalah. Kita mendekati. Inilah langkah pertama. Perbaiki hubungan dalam keluarga. Orang tua, anak,
mungkin juga sama suami istri ini harus kompak dalam mendidik anak. Kadangkala ketidakkompakan itu juga membuat anak jadi tidak hormat sama orang tua. Nah, kita juga harus mulai belajar. Kita sama-sama pendidik, ibu dan bapak, kita harus kompak. Belajar kita satu suara menghadapi anak. Ya kan? Kita juga belajar untuk tidak membeda-bedakan anak. Itu mulai kita menyadari, kita koreksi diri. Kita koreksi diri dan kita mulai membangun hubungan itu. Ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Langkah yang kedua, kita sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi teladan. Kita memulai. Kalau yang lalu kita udahlah, biarlah berlalu. Jangan kita hidup di dalam masa lalu. Hidup hanya tapi tidak move on, tidak bergerak, tidak melakukan perubahan. Kita belajar untuk mau berubah. Kita belajar, kalau yang lalu saya tidak bisa menjadi teladan. Kita mulai. Untuk saya tanamkan di diri kita, saya harus bisa menjadi teladan untuk anak-anak saya. Ini langkah yang kedua dari pendidik. Bagi anak-anak, kita melihat, oh ya, orang tua saya sudah mau mendekati saya ini. Buka hati, perbaiki. Ya, di ayah mulai kita tunjukkan juga sikap. Tunduk, taat sama orang tua. Bukan malah sikap, wah ini bapak udah minta maaf, udah baik, udah kita makin menjadi. Enggak, kita tunduk, kita taat, kita hormati orang tua. Bagaimana kita bisa hormat sama Tuhan yang enggak kelihatan? Orang tua yang di samping kita. Bohong kalau kita bisa menghormati itu, hormat sama Tuhan. Oh, saya sih gimana kata Tuhan begini karena merasa sudah rohani, apalagi saya udah dibaptis kok. Wah, saya sudah CD. Wah, saya sudah CD, sudah dibaptis, saya punya apa? Wah, saya udah rohaninya merasa sudah dewasa. Udah enggak mau dengar lagi saya apa kata Tuhan katanya, bukan kata orang tua. Bagaimana kita bisa mendengar apa kata Tuhan kalau kita enggak mau dengar apa orang tua? Ini penting. Jadi semua harus ada gayung bersambut dari orang tua juga dari anak. Inilah langkah yang harus dimulai. Dan langkah yang ketiga, mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang keempat tadi, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, bagaimana kita mau mendidik anak kita dengan ajaran dan nasihat Tuhan, sementara kita nggak pernah baca firman Tuhan, sementara kita sebagai orang tua ya tidak pernah mendalami apa mau Tuhan, apa ajaran Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua juga kita harus belajar terus. Bagaimana kita mengetahui apa rencana Tuhan. Saudara-saudara mengamini bahwa waktu Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik. Amin. Nah, sekarang kalau kita tahu mengamini itu, tahu nggak kita rancangan Tuhan? Rencana Tuhan dalam hidup kita ini kita harus bagaimana? Kadang-kadang kita nggak tahu, cuman kita mengamini. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Dengan kita belajar lebih. Kita membaca firman Tuhan, menuruti perintahnya, maka kita akan bisa lakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita melakukan, rancangan kita terbatas, rancangan kita banyak kelemahannya. Tapi kalau kita sesuai dengan rancangan Tuhan, maka semua akan baik jadinya. Amin. Dan yang terakhir, setelah mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan, membawa dalam doa. Kita ketemu anak, kita berdoa buat anak. Setiap saat, Tuhan, kalau kita punya orang tua punya ini, lihat anak,
Oh udah mulai nggak ini, keras ini. Kita lunak, kita juga melunakkan hati kita, tapi kita juga bagaimana kita doakan anak kita. Terus. Begitu juga anak. Doakan orang tua. Saling mendoakan. Inilah yang akan memperbaiki hubungan. Kalau kita membawa dalam doa, pikiran kita terhadap orang tua kita, pikiran kita terhadap orang tua kepada anak, kita terus doakan. Maka ini akan memperbaiki hubungan hati kita juga. Karena kita tahu yang bisa mengubah hati seseorang, bisakah kita? Enggak. Tuhan yang bisa mengubah. Bawakan terus dalam doa. Menjadi pergumulan. Sehingga kita sebagai orang tua, kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita untuk mendidik anak, dan anak bisa melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga terjadi hubungan yang baik. Inilah firman pada minggu Advent keempat ini. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa kita semua masih harus terus belajar, masih membutuhkan didikan untuk menjadi seperti Kristus. Ada pepatah mengatakan, kalau kita merasa sudah matang, kalau kita merasa sudah matang, maka apa yang terjadi? Kalau sudah matang itu apa? Kalau buah sudah matang, didiamkan saja, apa yang terjadi? Busuk. Kalau busuk kira-kira berguna enggak? Enggak. Jadi kalau kita sudah merasa matang, maka kita akan sebentar lagi busuk. Kita harus menyadari itu. Lebih bagus kita merasa belum matang, sehingga terus mau belajar, terus mau dipupuk, terus, dan terus. Maka kita akan makin hari, makin sempurna. Demikian firman Tuhan kita pada minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui firman-Mu di pagi hari ini, kami rindu Bapa, bahwa terjalin hubungan yang indah di dalam keluarga kami. Kami rindu untuk makin hari kami makin seperti-Mu Kristus. Ajar kami untuk kami dapat melakukan perintah-Mu. Kalau Engkau mengajar kami, memerintahkan kami untuk hormat pada orang tua. Tanamkan ini di hati kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman. Kami dapat hormat sama orang tua. Demikian juga Bapa, kami sebagai orang tua, ajar kami Bapa untuk menjadi orang tua yang rendah hati, yang mau dikoreksi dan mau memperbaiki diri. Untuk makin hari kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Ajar kami sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak kami, memberi kesempatan anak kami untuk berlatih dalam hidup, dan membukakan mata kami untuk dapat mengoreksi, untuk dapat menuntun, untuk dapat mengarahkan dengan baik, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu Bapa, dan menjadi anak-anak yang berbahagia dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, banyak persoalan.
banyak permasalahan. Setiap persoalan dan permasalahan ini, berilah hikmat bagi pimpinan bangsa kami, bagi mereka yang menangani, mengambil bagian dalam mengaturnya. Beri hikmat Bapa, sehingga mereka dapat memutuskan dan melaksanakan setiap tindakan yang diambil, biarlah sesuai dengan rencanamu Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dalam menghadapi bencana, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada Bapa. Engkau campur tangan. Kami juga serahkan untuk seluruh bangsa kami. Beri kesehatian bersama, beri kesatuan Bapa dalam menghadapi setiap persoalan bangsa ini. Biarlah kami dapat bergandeng tangan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang hal-hal yang dapat memisahkan kami, tapi dapat bergandeng tangan untuk melewati setiap persoalan, dan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pemerintahan, mulai dari presiden sampai dengan pimpinan daerah terendah, para menteri, para anggota dewan. Biarlah semua Engkau yang beri kemampuan untuk menjalankan tugasnya dan melakukan yang terbaik. Bapa di surga, pada saat ini juga Bapa, kami juga mau serahkan khususnya untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu di bumi Indonesia ini Bapa, dimanapun Engkau telah membentuk dan menempatkan gereja-Mu, biarlah Engkau yang lawat gereja-Mu ini Bapa, sehingga gereja-Mu ini dapat berperan dalam lingkungannya, dalam situasi yang ada di sekitarnya, berperan dan ambil bagian Bapa. Gerakkan hati hamba-hamba-Mu di dalam gereja-Mu ini. Kami rindu Bapa, bahwa melalui tindakan, melalui ambil bagian yang dilakukan oleh gereja-Mu, nama Tuhan dimuliakan, dan mereka semua dapat merasakan kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau mau urapi, mulai dari ibu gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, evangelis, dan para majelis yang ada. Urapi mereka Bapa. Beri kepekaan akan kehendak-Mu. Beri kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas-Mu. Demikian juga untuk jemaat, mulai dari pengurus dan seluruh jemaat. Biarlah berkat-Mu tercurah. Engkau penuhi setiap kebutuhannya, dan Engkau pimpin selalu, sehingga makin hari setiap anak-anak-Mu makin Engkau sempurnakan menjadi seperti Kristus. Bapa di surga, kami juga mau serahkan, kalau ada jemaat yang Engkau izinkan untuk mengalami persoalan hidup, Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Engkau adalah Allah yang menolong tepat pada waktunya. Engkau mau sertai, berikan jalan keluar, berikan sukacita damai sejahtera. Biarlah anak-anak-Mu yang mengalami persoalan hidup diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk dapat melewatinya. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang Engkau izinkan untuk mengalami sakit penyakit yang ada. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau berkuasa untuk mengangkat sakit penyakit yang ada. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Dan biarlah melalui sakit penyakit yang ada, nama Tuhan dimuliakan dan membawa anak-anak-Mu untuk makin dekat kepadamu Tuhan. Kami juga mau serahkan Bapa
untuk anak-anak-Mu yang masih mengikuti pendidikan. Engkau sertai dia, sertai mereka semua, sehingga dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam pendidikan, Engkau beri kemampuan untuk menerima pendidikan dengan baik, sehingga anak-anak ini dapat melakukannya, melaksanakan kehidupan ini, dibekali dengan kemampuan, dengan hikmat yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan anak-anak kami semua, Bapa. Dan kami juga mau serahkan, Bapa, untuk anak-anak-Mu yang bekerja dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk dapat menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam posisi apapun, dimanapun. Ajar kami untuk bersyukur dan terus memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami serahkan seluruh kondisi kami, keberadaan kami ke dalam tuntunan-Mu. Arahkan kami Tuhan, untuk kami melakukan sesuai yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini, seperti Engkau juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Tuhan memberkati hamba pelayan firman bersama keluarga. Kita akan masuk dalam pelayanan CD. Mari kita memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka hari ini gereja akan melaksanakan pelayanan naik CD bagi anak-anak Tuhan yang telah mengikuti kelas katekisasi. Dan perlu diketahui oleh jemaat, ada 10 orang anak-anak kita mengikuti kelas katekisasi dan 4 orang sudah menerima baptisan selam pada hari Sabtu kemarin. Dan pada hari ini 6 orang memberi diri lewat pelayanan CD.
Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa ada perubahan, berlandaskan dari Alkitab maka hanya ada satu kali baptisan. Maka anak-anak kita yang kemarin baptis selam karena pada masa kecil mengikuti pelayanan penyerahan anak. Pelayanan penyerahan anak, dan anak-anak kita yang mengikuti pelayanan penyerahan anak waktu masa kecilnya, maka dewasanya menjalani baptis selam. Anak-anak kita yang 6 orang, di masa kecilnya orang tua sudah membawa lewat baptis percik. Ada yang ada di HKI, dari HKBP, dari POUK, juga ada yang dari Germita. Karena itu, karena masa kecil sudah menerima baptis percik lewat air, maka dewasanya dia mengikuti CD. Dan dalam naungan Sinode GKRI, keduanya mendapat pelayanan yang sah di mata Tuhan dan juga dalam penata layanan gerejawi. Karena itu, saudara-saudara yang akan diteguhkan pada hari ini dalam pelayanan CD, sudah mempersiapkan hatinya dan gereja sudah memeriksa, maka mereka akan dinyatakan layak untuk menjadi anggota jemaat yang dewasa. Dan mereka yang menerima baptisan kudus dan juga mengikuti CD, maka mereka juga punya hak untuk mengikuti sakramen perjamuan yang kudus. Karena itu sebelum kita masuk pada pelayanan untuk anak-anak, kami mengundang dengan penuh kasih orang tua yang menyerahkan membawa anak untuk berdiri. Orang tua dari anak-anak CD. Selaku orang tua, Bapak Ibu Saudara perlu mengingat bahwa inilah tugas iman dari orang tua untuk membawa anak-anak dalam pendidikan iman sampai dewasa. Dan orang tua sudah mendengar nasihat firman, mendidik anak-anak tidak ada batas waktunya. Meskipun nanti anak-anak kita akan menerima CD, tapi orang tua tetap punya tanggung jawab untuk mengingat-ingatkan mereka melakukan firman Tuhan. Karena itu selagi orang tua sesuai dengan firman tadi, patutlah kita minta ampun kepada Tuhan. Jika selama ini kita menganggap bahwa anak ini hanyalah sebagai sahabat teman dalam perjalanan hidup. Tetapi ingatlah bahwa mereka dihadirkan Tuhan sebagai pewaris kerajaan sorga. Apakah orang tua percaya bahwa anak-anak yang diberikan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu adalah pemberian Tuhan? Amin. Apakah orang tua percaya bahwa mereka berhak menjadi pewaris kerajaan sorga, dan karena itu mereka perlu menerima didikan iman Kristiani dalam Yesus Kristus seumur hidup mereka lewat kehidupan orang tua? Bapak Ibu bersedia? Amin, puji Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu nyanyikan pujian, takkan pernah ku bawa refnya saja selain yang terbaik. Dan anak-anak CD diundang berdiri. Orang tua pujikan ini satu kali saja. Takkan pernah. Dipersilakan duduk dan anak-anak baptis selam juga dipersilakan duduk. Yang peserta CD tetap berdiri. Mari buka tata cara yang sudah dibagikan. Kamu telah datang berkeinginan untuk menjadi anggota CD jemaat. Karena itu kami semua, orang tua, pengurus, hamba-hamba Tuhan mengucap syukur kepada Allah karena kedatanganmu. Dan mendoakan kiranya Roh Kudus terus tinggal dalam hatimu supaya pengakuan imanmu tidak menjadi lemah. Dan supaya didengar oleh jemaat ini maka haruslah kalian menyatakan tanggung jawab ketulusan untuk menerima panggilan ini
Dan demi pelayanan peneguhan sidi ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah engkau sungguh-sungguh bertobat dari segala dosamu dan menerima serta mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah jawabmu? Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah dalam Yeskiel 18 ayat 4b. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Satu Petrus 3 ayat 18a. Percayakah engkau hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penebusan dosa itu? Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 3. Dua Korintus 1 ayat 21b sampai 22. Roma 6 ayat 4. Percayakah engkau saat engkau menerima, memberi diri dalam peneguhan sidi ini, bahwa engkau mengalami lahir baru karena pekerjaan Roh Kudus? Apakah jawabmu? Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Satu Korintus 15 ayat 22. Percayakah engkau keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus dan engkau telah menerima keselamatan yang pasti? Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan ini punya hubungan yang kuat dengan firman Tuhan yang dibagikan tadi. Mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama dimulai dari siapa? Orang tua. Ya, orang tua adalah orang yang kita temui dalam rumah kita setiap hari. Orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Karena itu, sebelum kalian menerima peneguhan sidi ini, maka melakukan firman Tuhan ini diberi kesempatan untuk kalian datang kepada orang tua, menyampaikan terima kasih dan minta maaf. Kalau di rumah enggak akan dilakukan. Ya, kemarin di kolam baptisan pun Bugam suruh lakukan itu. Di hadapan sidang jemaat, ambil waktu ini baik-baik supaya sungguh-sungguh engkau bertobat. Ingat, kita sudah belajar banyak. Tinggalkan gaya hidup yang lama, yang sia-sia. Tadi firman Tuhan sudah begitu bagus. Karena itu mari anak-anak datang pada orang tua. Ya, orang tua boleh bantu atur kursinya atau bagaimana menerima. Anak-anak sampaikan terima kasih dan minta maaf. Orang tua ucapkan berkat. Kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduk. Anak-anak lakukan ini dan jemaat semuanya memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang tadi takkan pernah ku bawa.
selain yang terbaik. Anak-anak persilakan hampiri orang tua. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Anak minta maaf, orang tua juga ucapkan, ya ucapkan berkat buat anak. Sebagai penyembahanku, Takkan pernah ku bawa takkan pernah ku bawa selain yang peserta CD. Jika ada hal yang masih engkau mau akui di yang hadapan harum anak-anak CD, dikasih kesempatan berdoa secara pribadi. di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Maukah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaati kehendak dan perintah Allah yang suci itu, yang sudah dibaca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak-anak, silakan mengucapkan pengakuan imanmu. 3. Aku pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana. Apakah engkau ingin menjadi anggota sidih jemaat dalam iman yang demikian? Apakah jawabmu? Dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mengundang ke depan, yang pertama, Nurisak Mangihut Boher Sihite. Yang kedua, Rido Parningotan Sihite. Yang ketiga, Helen Anggraini Lasi. Yang keempat, Cynthia Carlina Hutapea. Yang kelima, Andrew William Brenspilat. Yang keenam, Mutris Aprialdo Sianturi. Berdasarkan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, maka sebagai hamba Allah kami akan melaksanakan peneguhan saudara menjadi anggota sidih jemaat. Karena itu kami mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, hamba-hamba Tuhan untuk boleh berdiri di depan. Mari Bapak Pendeta, Bapak Penginjil yang hadir, pengurus gereja berdiri di belakang dari anak-anak sidih, boleh kita membuat lingkaran.
Mari kita memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Boleh di belakang dari anak-anak CD, pengurus gereja di belakang. Anak-anak CD naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Dipersilakan berlutut. Berdasarkan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota SIDI Jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta mengundang saudara-saudara untuk memuliakan Yesus Kristus yang pengorbanannya dihayati dalam ibadah perjamuan kudus. Mari anak-anak SIDI angkat kedua tanganmu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara telah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan panggilan Yesus Kristus menjadi jemaat yang dewasa di tengah gereja, keluarga, dan di tengah masyarakat. Karena itu dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, jangan engkau hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan mereka. Karena itu bagi kamu yang telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia, hiduplah menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita semua telah menjadi saksi atas pengakuan mereka, atas pengakuan anak-anak kita. Karena itu terimalah saudara-saudara kita, anggota SIDI Jemaat. Dan Bu Gembala mengundang juga ke depan yang sudah menerima baptisan selam ke depan. Richard Emmanuel Haryanto Putra, Yosi, Januar Aswin Sitorus, dan Gabriel Yeremias. Ya, terimalah mereka sebagai anggota jemaat yang dewasa. Dan sebagai satu keluarga jemaat, ingatlah perkataan Yesus Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kau adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu
saling mengasihi. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Hamba-hamba Tuhan dipersilakan duduk. Peserta CD menghadap ke depan, ke mimbar. Penyerahan surat CD Helen Anggriani Lasi, Cynthia Carlina Hutapea, Andrew William Rensville, Mutris Aprialdo Sianturi, Nurisak Mangihut Boher Sihite, Ridho Perningotan Sihite. Demikianlah pelayanan CD bagi anak-anak yang dewasa. Anak-anak itu bukan lagi bayi, tapi sebutan untuk kalian ya, jemaat yang sudah dewasa dalam Tuhan. Dan kepada peserta CD dan juga baptis selam, mereka akan memberikan kesaksian pujian kepada Tuhan. Dipersilakan naik ke mimbar.
Puji Tuhan. Orang tua Sidi kembali diundang berdiri, anak-anak kembalikan tempat duduk dan orang tua memberikan selamat khusus buat orang tua saja. Silakan dari Andrew, langsung Rizwan. Ya, mohon maaf karena ruangan kita terbatas, jadi ke orang tua dulu orang tua yang kasih selamat. Iya, langsung duduk kalau sudah, ya. Orang yang baptis salam juga dipersilakan untuk duduk. Puji Tuhan. Peserta Sidi dan baptis salam dipersilakan duduk kembali. Dalam sukacita iman, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat syukur bagi Engkau Bapa di sorga yang sudah menolong dalam pelayanan Sidi pada hari ini, yang sudah menolong dalam pelayanan baptis salam juga pada hari kemarin. Maka Engkaulah yang mencatat nama anak-anak-Mu dalam kitab kehidupan-Mu, dan mereka dipersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan-Mu yang kudus dalam ibadah minggu pertama di bulan Januari 2022. Engkau yang akan menyertai perjalanan iman anak-anak-Mu, dan Engkau yang akan menolong mereka, akan terus mengingat-ingatkan mereka untuk berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa, mohonkan berkat bagi semua orang tua yang sudah membimbing anak-anak dalam pendidikan iman sampai mereka mengambil keputusan menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupannya. Diberkati semua orang tua, diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati suami istri, supaya mereka boleh terus kompak mendidik anak-anak dalam terang firman-Mu. Terima kasih juga buat semua jemaat yang sudah mendoakan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, baik sebagai pendeta penginjil, baik sebagai pembina di Komisi Remaja Pemuda, yang sudah mengajar anak-anak akan firman-Mu. Kasih setia Tuhan akan terus menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam ucapan syukur kami bersama, kami akan membawa persembahan yang kami tahu ini pun datangnya daripada Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Terlebih kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami ingin memberi dengan penuh sukacita iman. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati dan kita pujikan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan kelahirannya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan kelahirannya. Rayakan Yesus, rayakan. Saudara, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kita akan menutup ibadah kita di Minggu Advent yang keempat. Maka sampai berjumpa di tanggal 24 Desember, kita ada ibadah Malam Kudus, bukan perayaan, ya, ibadah ucapan syukur Malam Kudus, tanggal 24 Desember pukul 4 sore. Tapi karena mengingat kita juga semua harus berjaga-jaga,
mendukung program pemerintah, dan terlebih demi kebaikan bersama, memutus mata rantai penyebaran COVID, maka kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara melakukan protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bersalaman. Setelah ini peserta sidi dan orang tua bisa langsung mencuci tangannya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman, Bapak Evangelis Aryo Biwo dan semua hamba Tuhan pelayan hari ini. Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad di seluruh muka bumi, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, tengadakanlah kedua belah tanganmu. Kembalilah dalam peribadatanmu yang sejati di tengah keluarga dan masyarakat, dan engkau bawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah hari Minggu telah selesai. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya itu aja kan Natal. Bukan kita solve.